Kakak pernah dengar gak soal rumput kucing? Ternyata ngerawat kucing itu ya nggak jauh beda sama kayak kita ngerawat diri kita sendiri, ngerawat kayak gitu. anak. Kan sebenarnya konten itu just for fun sih Kak, awalnya ya. Boomnya itu waktu Loki berdiri, itu aku record dan itu langsung 1 juta viewers. Selamat datang di Cerita Fauna. Yeay! Masih bareng sama aku Rani, tentunya kita akan membahas cerita-cerita seru dan hal-hal yang mungkin tidak di-up di publik, tentunya hanya di Cerita Fauna bersama narasumber yang menarik. Nah, kali ini sebenarnya itu artisnya itu tuh Anabul, tapi yang kita panggil ini mamahnya aja, ownernya aja, karena nggak mungkin kalau jadi studio kita itu belum boleh untuk bawa hewan yang cukup besar atau yang berupa anjing atau kucing gitu, itu belum boleh karena memang studio kita belum pet friendly ya. Doain semoga nanti kita beli tower, amin. Nah, langsung aja Sobat Fauna, buat yang kepo siapa sih bintang tamunya, langsung aja Kak Nindi. Hai. Boleh diperkenalkan dirinya Kak Nindi, silakan. Halo semuanya, aku Nindi, ownernya Bon dan Loki. Iya, Bon Kalau and di Loki. rumah manggilnya Aka. Aka? Aka. Immune. Kak Nindi ini cowok semua ya, Bon and Loki ini? Semuanya jantan Kak. Sama aku juga punya pet, sama juga kucing. Itu aku coklat, enggak coklat sih, abu-abu sama hitam, itu cowok semua. Wah, Iya, seru. aku gak suka cewek, nanti tantrum, dan aku kan maunya jadi cewek satu-satunya. Iya, princess. Kak Nindi, terima kasih Hai, banyak Kak. sudah datang. Terima kasih juga udah Terima kasih diundang, udah Kak. main-main sama-sama. Terakhir kita ketemu di IIPA 2025 Iya, ya. betul. Nah, itu sebenarnya aku tuh banyak banget hal yang aku mau tanyakan tapi nggak sempet aku tanyakan ya. Kira-kira ini udah berapa lama adopsi si Bon and Loki ini? Adopsi awalnya ada rescue Bon dulu ya Kak. Itu Di mana rescue-nya itu agak jauh sih, daerah Ciledug. Oke, Gitu. kenapa kok harus si dia nih? Long short story, aku punya mantan pacar yang dia tuh suka banget sama kucing. Nah, itu dia. Jadi salah satunya tuh si Bon. Waktu itu masih kecil, masih sekitar 4 bulanan lah Kak waktu itu. Nah, terus iseng aku bilang, kayaknya aku pengen aku ambil deh gitu. Terus akhirnya tiba-tiba dibawa ke kosan aku. Oke. Gitu, diantar lah pakai kardus gitu Kak. Sedih. Itu tahun 2023. Oke. Itu pertama kali aku punya kucing. Jadi bukan karena ikut-ikutan ini ya, kucing oren naik tahta ya? Oh, enggak. Kebetulan Bon juga oren sih. Iya, makanya no, kan yang Bobby juga oren gitu kan, cuman nggak dianterin naik kardus, dia dianterin pas lagi kampanye, ya kan? Itu udah beda banget ya Kak ya? Oh, jadi aku pikir emang ikut-ikutan si ini. Enggak. Karena aku awalnya memang suka kucing sih dari kecil, cuman waktu sama orang tua itu nggak dibolehin melihara. Nah, karena ini udah lagi merantau kerja di Jakarta, jauh dari orang tua gitu ya. Terus kebetulan tempat tinggal aku yang sekarang pet friendly, dibolehin sama pemiliknya. Jadi ya udah aku rawat aja itu. Itu pertama kali punya kucing 2023 si Bon itu. Oke. Terus udah gitu kalau Loki? Kalau Loki itu aku adopsi Kak dari media sosial. Kalau boleh jadi gitu. ada owner dia sebelumnya itu posting. Jadi kayak ada yang mau adopt enggak gitu. Dan kebetulan bedanya Bon sama Loki, kalau Loki ini kebetulan mix BSH Kak. Nah gitu. Jadi agak ada ras ya? Agak ada rasnya gitu. Dan aku dapetnya juga free kebetulan karena dia juga adopsi kan gitu. Jadi aku ambil aja waktu itu juga lumayan jauh di Kemayoran. Wow, effort banget ya. Banget, itu aku belinya malam-malam. Ya ampun, perjuangan. Makanya sekarang dapetin cuan ya, karena perjuangannya juga luar biasa. Nah, nanti Kak Nindi, kita itu udah ada fitur yang namanya adoption. Jadi nggak perlu lagi nyari-nyari di mana-mana, dan ini lebih terpercaya karena memang kita ada TNC sendiri bagaimana untuk prosedur-prosedur adopsi yang baik. Kayak kita akan ada diskusi dulu antara pet owner sama calon yang akan mengadopsi. Kayak misalnya kita harus tahu nih apakah punya space yang luas, kalau misalnya kosan apakah kosannya cukup memenuhi dan segala macam, apakah punya waktu untuk bermain, bener kan? Kalau nggak kan cranky. Anak-anak itu kan cranky kalau lama nggak kita ajak main. Orang aku aja kan suka traveling, terus udah gitu kalau aku pulang kayak mereka tuh langsung kayak sebel, kok lama banget sih perginya gitu kan. Jadi langsung aja nanti boleh dicoba fitur kita namanya adoption.
Ini nggak cuman untuk pet aja, tapi buat segala jenis hewan. Jadi bisa ikan, bisa reptil, itu semuanya bisa. Dan di situ itu kita kayak bisa langsung direct itu chat-chatan dengan pet ownernya Ih, gitu seru kan. banget. Ya, Jadi lebih gampang ya? iya, nanti siapa tahu mau nambah lagi kan. Kalau misalnya dari kucing jalanan itu ya Kak, itu kan banyak banget kayak kita nggak tahu dia dari mana dan apakah dia tuh ada penyakit atau tidak, segala macam kayak gitu-gitu kan. Nah, itu waktu adopsi pertama kali si Bon ya, berarti yang tahun 2023 itu Kak Nindi gimana? As a newbie, biar untuk di-sharing ke sobat fauna. Awal-awal aku juga bingung ya Kak, karena dia kecil banget. Waktu pertama kali nyampe, besoknya tuh langsung aku bawa ke vet. Dan kebetulan tempat tinggal aku deket banget sama salah satu klinik. Nah, udah aku bawa ke sana. Amora ya? Bukan. Karena daerah Cita yang terkenal itu ya kan. Bukan. Promotin ya aku Amora masuk ke podcast kita. Ada salah satu klinik, terus aku bawa ke sana Kak. Nah, memang dibilang banyak jamuran. Itu emang PR kita sih, karena kan ya kalau kita di jalan itu kan dia nggak tahu ya gimana keadaannya, bisa kehujanan, bisa ke ini. Yang paling parah sih cacingan ya Kak. Jadi waktu nyampe malamnya itu sempet kayak pupnya itu ada cacingnya. Itu aku sedih banget, makanya besoknya itu agak siang aku langsung bawa ke vet dan ternyata dong. Iya, lumayan lah Kak, namanya juga newbie. Jadi kayak ternyata harus diobatin, ada obat cacingnya, gini-gini, sembuhin dulu diarenya, gitu-gitu. Nah, itu dari situ aku jadi tahu ternyata ngerawat kucing itu ya nggak jauh beda sama kayak kita ngerawat diri kita sendiri, kayak gitu. Ngerawat anak. Jadi ya akhirnya dari situ aku juga sambil belajar sih Kak, gitu-gitu. Habis berapa dulu? Ini kita ngomongin transparansi Mia Rakuten ya, karena aku agak shock berat juga sih. Habis berapa dulu awal-awal? Ini si Bon dulu. Kalau si Lucky udah gede ya pas adopsi? Sama, masih kecil juga. Tapi kan itu nggak dari jalanan dong. Ini kan kita dari jalanan. Tapi kasusnya hampir sama sih Kak. Kasusnya tetap. Kalau Bon waktu itu karena aku newbie, waktu itu kayak 200 something lah. Murah banget Kak. Murah banget, karena kayak cuman jasa dokternya sekian, terus obat-obatannya sekian, cuman dikasih kayak gitu aja waktu itu. Aku tuh ya Kak, kitten itu ternyata aku sih sebenarnya nggak nyubi-nyubi amat, karena aku sebelumnya tuh punya kucing juga. Tapi aku tuh nggak ngerti kalau, nggak, jadi gini, aku tuh nggak ngerti kalau misalnya kucing itu harus kayak dikasih waktu untuk ngasih makannya. Kakak dikasih waktu nggak makannya? Iya, betul. Iya, nah itu kan jadi aku ambil dari Jogja. Jadi di Jogja itu keluargaku suka rescue. Sampai udah 11. Aku ambil 2. Ya kan itu masih baby banget, umur 3 bulan. Saking girangnya aku, kayak kalian biasanya makan nggak banyak ya, aku kasih makanan banyak. Ternyata di situ kena pankreasnya. Astaga. Jadi kena pankreasnya, pencernaannya terganggu, muntah terus. Bayangin, sekecil itu muntah, dan muntahnya tuh nggak yang gitu, nggak Kak. Pure gitu. Banyak kan gitu ya? Langsung banyak kan keluar semua, sampai mereka tuh kayak trauma makan. Aduh. Akhirnya aku ke Modern Vet. Amora Modern Vet masuk gak? Gue udah sebut-sebut nih. Aku juga ke Modern Vet sih Kak. Ya kan, ke Modern Vet. Tapi baru-baru ini aja. Aku tuh dari kucingku yang pertama di Jakarta, aku udah masukin ke Modern Vet kan. Cuman ini double kill-nya karena aku langsung 2. Terus mereka USG ini segala macam. Ya kan? Panik gak kalau awal-awal pas? Iya. Panik, Bingung, kan? lebih ke bingung sih aku Kak. Kayak what should I do gitu. Iya. Kalau aku sih lebih ke kayak aku bersalah nih kalau nggak ngobatin mereka gitu. Bener. Jadi aku nangis terus. Jadi ya udahlah gitu. Terus udah gitu tapi aku dari situ sama kayak kakak belajar kayak ini aku harus atur nih polanya. Kalau belum mau makan nggak aku kasih makan. Terus benar-benar makanannya aku jaga. Terus sama aku tuh salahnya, kakak pernah dengar nggak soal rumput kucing? Pernah. Pernah coba nggak? Pernah Kak. Terus gimana coba? Jadi awal-awal aku juga cari tahu di sosmed, ternyata bisa bantu bersihin pencernaan gitu-gitu. Jadi akhirnya kayak aku nanam yang bibit-bibit kecil-kecil itu. Jadi kalau misal ada kayak 2 minggu sekali, itu aku kasih ke sampai kucing-kucingku. sekarang ya? Sampai sekarang. Oh gitu. Nah, karena kan simpang siur ya. Jadi aku tuh salahnya waktu dulu itu aku gak nanya di forumnya Fauna. Jadi Fauna itu sekarang udah ada forum tempat kita sharing tentang kita itu harus bagaimana memelihara hewan. Bagaimana kita bisa sharing kayak gini, ketemu sama Kak Nindi gitu, ada di forumnya Fauna. Jadi buat pet owner yang newbie boleh nanti kita tanya-tanya di forumnya Fauna. Nah, itu Kak, aku salahnya si
rumput ini tumbuh, seair-airnya diminum semua. iya, Itulah kebegoan iya, aku iya. gitu. Dari situ memperparah, apalagi mereka dari Jogja yang tadinya itu makan bersebelas, ini cuman makan berdua. Jadi mereka kayak party gitu. Iya, iya, iya. Aku sampai sekarang nggak berani kasih rumput itu. Cuman kan Bone and Loki juga muntah nggak kalau misalnya beberapa saat gitu untuk membersihkan pencernaan? Tergantung sikon pencernaannya dia, Kak. Kalau dia tuh lagi nggak beres, pasti muntah. Kayak gitu. Dan Bukan ngemuntahin bulu? ada bulu, tapi kayak cuman sedikit. Karena mereka itu intensitas grooming sendiri itu kayak dikit juga kayak gitu. Nggak sering kayak gitu lama mandi sendiri kayak gitu. Berapa lama? Aku nggak nyimak lagi, Kak. Tapi Nggak kayak ya? kalau muntahin bulu tuh kayak jarang banget. Kucing-kucingku tuh herbal itu jarang banget sih. Tapi pasti kalau dia habis makan rumput, kalau emang pencernaannya terganggu, itu rumputnya tuh sampai ikut keluar kayak gitu di muntahan dia. Itu sorry banget, kayak gitu sih, Kak. Bentuknya masih berumput. Masih rumput, tapi kayak barengan sama mungkin Makanan makanan atau apalah gitu. Oh gitu, terus itu di stop ya. Tapi ada nggak perawatan herbal? Mitos atau fakta menurut Kak Nini? Bisa dikasih obat herbal itu kucing? Aku sih nggak pakai ya, Kak. Jangan coba-coba ya, karena memang tidak sampai sekarang riset itu belum ada yang kayak dikasih kunyit segala macam. Oh yang itu, iya pernah dengar tapi aku nggak pernah coba sih. Aku juga nggak pernah coba, aku takut. Sama. Nah Kak, balik lagi tadi soal perawatannya Bone and Loki gitu kan. Siapa yang paling banyak perawatannya nih? Sebenarnya sama aja sih Kak, Bone sama Loki. Maksudnya sama aja itu aku memperlakukan mereka itu sama, walaupun beda jenis ya, domestik atau kampung sama mix BSH kalau si Loki itu. Tapi sebenarnya sama. Aku memperlakukannya itu sama. Kayak minyak ikan, vitamin, gitu-gitu. Enggak, aku kasih lagi punya aku karena aku takut trauma. Tapi aku beli kapsul, dia itu aku tuh beli suplemen kesehatan pencernaan. Itu dari New Zealand ya kayaknya. Itu jadi dia berapa lama sekali aku kasih itu. Kalau minyak ikan gimana emang? Aku nggak. Sebenarnya itu waktu mereka zaman dari kitten sampai 1 tahun, 1,5 tahun ya Kak. Itu tuh aku rajin banget karena kan buat ngejar bulu dan segala macamnya biar sehat kayak gitu sih. Karena kan posisi dua-duanya itu walaupun si Loki aku hitungannya adopt, itu tuh benar-benar kayak rescue Kak. Jadi kondisinya itu memprihatinkan. Iya, itulah gitu. Terkadang ya buat kalian semua sobat fauna yang ada di rumah, kalau misalnya memang tidak punya kemampuan deh, aku mau ngomongnya susah, tidak punya kemampuan untuk memelihara hewan, jangan coba-coba untuk memelihara hewan. Karena dibutuhkan komitmen yang tinggi dan konsistensi. Bener kan gue? Jadi kalau misalnya kalian itu rasa, aduh kayaknya gue buat Mama ya, sorry tuh saya nih kebutuhan sehari-hari aja sendiri susah nih. Jangan memelihara hewan karena kasihan di hewannya. Bener nggak Kak? Betul Kak. Karena kebetulan owner Loki yang sebelumnya yang aku adopt dari dia itu, dia memang kayak kewalahan ngurusin. Kebanyakan? Iya, kebanyakan karena Loki itu sebenarnya ada kayak 5 bersaudara gitu loh Kak. Masih kecil-kecil. Nah, akhirnya masing-masing itu tuh diadop-adopin ke orang. Gitu. Jadi dia ngaku ke aku kalau emang dia kewalahan ngurusin anak-anaknya ini. Nah, salah satunya si Loki. Jadi lumayan memprihatinkan sih waktu itu Kak, bener-bener cacingannya tuh lebih parah dari si Bone. Kalau boleh disebutin kayak gitu. Jadi lebih PR sebenarnya ngerawat kitten si Loki itu daripada si Bone sebenarnya. Terus dipisahin dulu nggak waktu itu pas ini Loki? Enggak sih Kak, karena kebetulan aku juga nggak ketularan ya. Tapi aku kayak ngeliat terus mantau gitu karena kebetulan adikku juga kayak kerjanya di rumah, jadi adikku juga ngerantau di Jakarta, jadi bareng dibantu sama adikku ngerawat kayak mantau, jangan sampai deket-deket kayak gitu-gitulah, kayak gitu sih Kak. Nah terus sampai sekarang udah umur berapa jadinya? Si Bone itu berarti jalan 3 tahun Kak. Kalau Loki? Loki 2 tahun. Udah ngasilin berapa duit Kak? Aku harus memotivasi diriku untuk ngonten bersama kucing-kucingku itu. Kan sebenarnya konten itu just for fun sih Kak, awalnya ya. Ya tapi kan siapa tahu cuan juga kan. Kucingku tuh gak jelek-jelek aman loh Kak, mereka tuh Kak. Ini Kak kucingku, nanti aku kasih tahu ya kucing-kucingku. Oh so cute. Iya kan, gak jelek-jelek amat kan muka mereka ini sebenarnya. Lucu Kak. Iya tapi aku tuh males nih.
Nih. Itu abu-abunya mirip induknya Loki. Oh, induknya Loki Jujur, kayak gini. Iya, mirip Nih. mirip banget. Nanti Iya, aku share ya mirip, ke kalian. mirip. Sebenarnya bisa sih dia itu, cuman maknya aja males. Maknya berasa sok kaya kali, nggak mau Iya, kontenin emang, anaknya, ya emang, Allah, emang. amin Emang, afirmasi. amin. Terus gimana Kak? Tapi nggak sampai ketularan lagi ya si Bon? Enggak sih Kak, jadi ya aku rutinin sama kayak Bon, bawa ke vet juga. Terus akhirnya lebih parahnya si Loki itu bahkan didiagnos sama dokter hewan di klinik itu tuh radang usus. Oh ya, serem banget. Karena ternyata, jadi owner sebelumnya tuh ngaku ke aku kalau udah dikasih obat cacing, tapi itu yang bentuknya cairan gitu loh Kak. Oke. Karena masih kitten kan, belum boleh yang kapsul or something like that. Nah, terus ternyata kayak dia alergik atau udah sampai ke usus, jadinya ususnya langsung bermasalah gitu. Jadi dia didiagnos sama dokter waktu itu radang usus, jadi makanya waktu itu PR banget. Nggak bisa Loki tidur itu. banget sih. Iya, kasihan Kak. Jadi kayak muntah, terus pupnya gitu-gitulah. Tapi aku mau nanya lagi Kak, kan Kakak kucing dua-duanya cowok ya. Kakak steril umur berapa? Steril waktu itu agak telat Kak. Jadi ini juga ada story yang aku nggak tahu karena aku newbie. Awalnya dari Bon karena aku nggak ngerti kan Kak. Jadi waktu itu dia birahi, aku nggak ngerti harus ngapain kayak gitu. Nah akhirnya waktu itu aku masih sering ngajak dia jalan-jalan pakai harness, aku bawa keluar karena dia birahi kan Kak. Oke. Jadi yang dia nggak takut ya? Nggak, karena dia mungkin insting stray cat-nya masih tinggi. masih besar, jadi ya masih suka pengen keluar gitu loh, pengen keluar rumah. Jadi aku ajak keluar rumah pakai harness, aku ajak keluar kayak mau ngawinin kucing liar terus. Aku sampai bilang adikku, kayak dikawinin aja dia sama kucing liar, udah biarin aja gitu. Maksudnya biarinnya udah kelar. Iya, orang laki juga nggak bakal hamil, bunting gitu kan. Terus dimarahin sama adikku, jangan. Nanti kalau kucing betina yang di luar hamil, anaknya banyak gimana? Nah dari situ aku mikir, oh iya juga ya, maksudnya populasi kucing di luar juga semakin tinggi gitu. Akhirnya aku cari-cari tahu Kak, browsing segala macam, tanya dokter hewan segala macam tentang steril. Akhirnya aku putusin steril itu Bon umur 9 bulan. Karena di bulan ke-8 itu sebenarnya dia sakit, jadi aku tunda sebulan, baru bulan berikutnya aku sterilin. Nah di Fauna juga ada fitur namanya Fauna Care Kak. Itu ada, kita bisa banget konsultasi telemedicine dengan dokter hewan mengenai bagaimana perawatan hewan atau perawatan kucing atau hewan apapun itu. Itu bisa ada di managing kitten and a mom and baby, ya baby kitten maksudnya gitu kan. Nah itu bisa tanya-tanya soal kapan mesti divaksin, kapan mesti obat cacing, kapan mesti steril kayak gitu. Jadi biar bisa kita juga belajar kan pengetahuan, karena kan kadang kalau di internet kan kita cuma simpang siur kan. Betul. Ini harus kemana. Nah nanti bisa cobain kalaupun ada gejala-gejala ringan. Telemedicine ini bukan untuk gejala berat ya, tapi gejala-gejala ringan misalnya muntah bisa difotoin nanti muntahnya seperti apa, nanti juga bisa telepon kayak gitu sih Kak. Seru banget. Makanya nanti dicobain juga ya, download Sobat Fauna. Terus Kak kalau untuk Loki? Kenapa tuh? Di sterilnya? Di umur 8 bulan. Nah, kalau aku nih Kak, sekarang si Alfonso sama Jordan itu umurnya itu udah 1 tahun. Kemarin bulan 2, ya Februari itu 1 tahun, berarti sekarang udah 13 bulan. Aku baru aja ini punya niatan mau sterilin. Kenapa? Kasian. Karena mereka itu belum menunjukkan tanda-tanda birahi. Oh gitu. Iya, nggak tahu birahinya telat kali ya, gitu kan. Iya. Nah baru tadi subuh tuh ya pas sahur, aku tuh kayaknya si yang hitam itu kan si Jordan kan. Jadi si Jordan itu ngegigit, aku pikir main-main kan. Ngegigit kepalanya si Alfonso. Terus Alfonso itu cuma diem gini Kak. Jadi cuma diem kayak pasrah gitu loh, kayak tengkur pasrah gitu loh Kak. Terus itu digigit, terus udah gitu si Jordan itu kayak gini-gini. Mulai tuh. Iya kan? Mulai. Aku langsung ambil itu si Alfonso kan. Gak boleh, kamu sesama jenis dan ini saudara kamu. Aku tidak bisa melihatnya. Langsung aku angkat kan sebenarnya dia nggak gigit, cuman biar nggak kemana-mana. Terus udah gitu si Jordan mukanya gini. Mulai semangat ya. Meong gitu dong Kak. Terus Kakak tahu nggak, pas aku udah fix ini mereka nggak bermain, maksudnya nggak lagi main-main aja. Gara-gara apa? Di bagian punggungnya si Alfonso tuh yang abu-abu di bawah itu udah basah.
Fix. Kucingku. Punya jangan dong nak. Ya emang sih gak ada kucing yang lain, tapi bisa nggak lihat kamu kalau kakak kamu itu laki ya kan? Jadi aku udah ini bulan ini aku harus steril. Tadinya kasihan. Ada nggak sih rasa Iya. kasihan? Aku sih lebih ke kasihan kalau mereka kenapa-kenapa kalau nggak disteril ya, Iya. Kak. Jadi karena aku udah cari tahu tentang steril, kayaknya banyak manfaatnya deh. Iya gitu. iya supaya nggak ada penyakit juga kan gitu, Iya. dan nggak, apalagi kalau kucing kita kan memang kita cuman rawat mereka ya, cowok-cowok juga kasihan. Tapi Kakak kasusnya. udah konsul nggak? Kak, aku waktu itu konsul juga ya sama dokter hewanku. Itu katanya emang kucing jenisnya itu kan beda ya. Maksudnya aku punya kucingnya beda jenisnya. Jadi waktu birahinya munculnya itu juga beda, Kak. Beda. Itu ngaruh sih. Iya beda, jenisnya. makanya ini yang aku mau sterilin dulu si Jordannya, karena Jordannya udah fix nih. Fix aku ya, ngeliat, udah kayak iya gitu iyalah udah sampai basah gitu punggungnya si yang satu, aduh ya ampun. Fix itu. Fix sih itu harus di iniin. Udah itu pertama aku mau bawa dulu nih si Jordan ini. Tapi awal mulanya buat ngontenin itu mereka jinak, maksudnya kayak ngikutin gitu apa gimana, apa harus ada nada tinggi, nada rendah gitu. Nggak ada sih, Kak, karena itu aku ngerekamnya juga ya daily activity-nya mereka. Mereka main, aku record, aku posting. Mereka ngapain, aku record, aku posting. Ya Sebenarnya aku cuma juga kayak gitu. Awal-awalnya aku iri cuma kayak gitu. Iya, aku iri kok mereka bisa aku enggak ya. Nah, boomnya itu waktu Loki berdiri, itu aku record dan itu langsung 1 juta viewers. Itu pertama kali aku dapat di TikTok itu 1.000 followers. Wow. Itu pertama kali naik banget. Itu cuman video Loki doang berdiri gitu. doang. Cuma receh-recehan doang Iya. gitu. 1 Berarti juta emang viewers. random aja gitu. Random aja. Ya udah Kak, deh, awalnya nanti itu. habis ini aku videoin mereka tiap mereka Gas. lagi ngapain. Karena kadang mereka lucu, tapi aku males Iya. ngevideoin itu sih. Mereka udah kayak temen aku sih, kayak anak kan? Iya. Iya kan, kayak udah anak kan. sih. Rasanya kangen sama Iya. mereka kan. Kalau mau mudik kayak gini gimana? Kebetulan kerjaanku waktu Lebaran itu masih, Kak, terus. Oh gitu. Iya. Banting tulang ya. Banting tulang sekali. Jadi anak nggak rantau. mudik? Nggak mudik. Ya Mudiknya pasti ampun. setelah Lebaran. Iya, kalau abis Lebaran gitu si Bon and Loki gimana? Pet hotel, Kak. Oh, pet hotel Iya. ya. Nanti juga kita akan ada pet hotel di aplikasi seru Fauna, banget. namanya Fauna Hotel. Itu untuk reservasi hotel-hotel yang kita bisa pilih. Nanti Gitu. ajak Bon Loki review ya. Iya dong, harus. Bon Loki review nggak baik-baik ya nak. Gitu. Mak, kita main bareng. Oke. Iya kan, nanti Iya, kita iya, main iya, bareng iya. karena di Fauna juga nanti akan ada Fauna Playdate. Seru banget. Iya, nanti kita main bareng. Nah, sebelum Bon and Loki sama Jordan. Oh, nanti Jordan sama Alfonso pansos. Oh, boleh. Ke Bon and Loki. Boleh. Iya, ampun, pinter emang keren itu otaknya ya kadang-kadang. Nah, Cocok nih mamanya. Cocok emang. Oke. Nah, kita sekarang main games dulu ya, Kak. Ini boleh yes or no. Oke. Dijawab dari hati, jangan bohong, ya kan? Oke. Oke, udah siap, Kak? Ini jawab cepat ya. Oke. Ada perbedaan followers, maksudnya penggemar nggak antara Bon and Loki? Oh, sama. Wow. Ada perbedaan kasih sayang nggak buat Bon and Loki? Enggak. Oh ya ampun, sama sedih aja. ya. Sayang semuanya. Ada yang paling nakal nggak? Ada. Oh, siapa? Bon. Oh gitu. Iya. Dia lebih Karena aktif. mungkin dia lebih aktif, Kak. Oh gitu. Lebih aktif. Kayak Oh, nakal gitu. banget. Iya, Oh, kayak gitu. kucing-kucing. Ini nakal Oh, banget gitu. Kalau Loki lebih anteng Oh anaknya. gitu. Kalem. Oh, jadi ini ya menyatu ya, jadi melengkapi ya. Oke, harga skincare sama makan mereka lebih berat makan mereka. Enggak, sama aja. Merendah sepertinya ya. Oke, terus apalagi ya kira-kira ya? Apalagi? Yang ini yang sekiranya ini gitu kan. Terus mau nambah pet lagi nggak? Udah kebetulan. Udah nambah lagi? Udah, jadi Apa aku lagi? punya stray cat di kosan, dia melahirkan, jadi aku rawat sekarang ada 2. Jadi 4? 4. Wow. Udah aku posting juga di sosial media Bon Loki. Oh, calonnya ini ya. Calon influencer cat juga ya. Ya ampun, bisa. Tolong dong nitip dong anak-anak aku dijadiin influencer. Nitip. Iya kan? Iya. Apa lebaran aku titipin aja, Kak? No. Tidak membuka jasa cat sitter. Oke.
Gara-gara punya peliharaan jadi lupa punya pacar nggak? Enggak juga sih. Oh, tetep ya. Oke. Oke. Suka minta pacarnya untuk beliin makanan anak-anak nggak? Enggak. Kayak semoga inisiatif ya. Atau karena udah kaya ya si Bon and Loki ini udah bisa menghidupi sendiri. Suka ditawar mampus sama brand nggak kalau misalnya endorse? Lumayan. Kayaknya itu udah nggak tinggi tapi kok ditawar terus. Oh gitu ya, ditawar terus. Fauna nggak nawar kan? Iya, enggak. Cuma Fauna aja. Oh ya ampun, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Nindi. Ini seru banget sih kalau ngobrolin tentang pet itu, apalagi ketemu dengan sesama pecinta hewan ya. Jadi buat kalian semua, kalau yang mau tahu bagaimana tentang fitur-fitur Fauna itu, langsung aja di-download karena banyak banget manfaatnya. Seperti tadi kesaksian dari Kak Nindi. Sebagai pet owner itu dibutuhkan sekali banyak pengetahuan ya Kak. Dan di Fauna ini kebetulan kita ada Fauna Care, Fauna Adoption, terus juga ada Fauna Foundation. Itu untuk kita menyumbang Kak. Kan Kakak juga tahu kan gimana stray cat itu kayak banyak penyakit segala macam. Nah, ini untuk kesejahteraan hewan, nggak cuma stray cat atau atau anabul aja, tapi untuk hewan-hewan yang lain yang terlantar. Dan juga ada Fauna Shop di mana kita ada e-commerce yang khusus menjual makanan hewan, segala macam kebutuhan hewan, tapi mereka itu sudah memenuhi standar dari yang kita buat Kak, sebagai aplikasi khusus untuk hewan. Kayak jangan sampai ada makanan yang dioplos, vitamin palsu, segala macam. Keren Fauna. Iya, nanti kita pokoknya harus berkolaborasi dan bekerja sama. Oke Kak Nindi, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Kak Rani. Sobat Fauna, jangan lupa untuk di-download aplikasi Fauna karena bermanfaat sekali, dan juga ikutin terus video-videonya ya, postingan-postingan kita, karena pasti akan menambah pengetahuan baru. Kak Nindi, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Sobat Fauna.